Oke, halo guys. Untuk tema kali ini, aku mau bikin tentang apa yang ingin dia sampaikan. Dia ini bisa siapa aja yang ada di pikiran kamu. Ya mungkin dia tidak punya keberanian untuk nyampein, bisa jadi tidak punya kesempatan, or apapun itu alasannya, atau dia jauh, dia pengennya ketemu ngomonginnya secara langsung, apapun. Oke, so readingan ini tentang apa yang ingin dia sampaikan ke kamu, ya, if any, kalau ada, gitu ya. Jadi ada juga kadang orang-orang yang bingung apa yang dia sampaikan, padahal sebenarnya nggak ada, misalnya contoh. Right, so ingat ini adalah general reading. Jadi ini bisa apply ke kamu, bisa juga enggak. Jadi jangan dipaksakan kalau memang bukan untuk kamu, atau memang ada di dalam hati kamu ngerasa kayaknya ini nggak resonate, then trust your judgment, ya, trust your own judgment. Jadi jangan dimakan bulat-bulat, oke? Ya, karena umumnya general reading itu tergantung berapa ribu orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang yang nonton, itu bisa ketarik energinya. Okay, so be wise, don't get too emotional saat mendengarkan ini. Use your logic juga, okay? Baru itu akan pesannya betul-betul nyampe tanpa harus kamu mencari persamaan. Okay? Oke, sekarang kita mulai dari nomor pertama. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Two of Swords, Four of Wands, Six of Pentacles, Justice. Impasse. Okay, so impasse sama kartu Two of Swords ini very relatable. Okay, so yang aku rasain di sini sebetulnya dia dalam keadaan mentok. Jadi sebetulnya kalau aku lihat di sini bukan apa yang ingin dia sampaikan, tapi ini apa yang dia hadapi sekarang. Lebih ke arahnya ke sana. Two of Swords. Aku ngelihat dia tuh kayak nggak bisa ngelihat jalan. Mentok intinya. Di otaknya bermain berbagai macam cerita yang dia nggak tahu harus milih yang mana dari cerita-cerita yang ada di otak dia. Orang dalam keadaan seperti ini biasanya
ya dia jalanin hidup ya dengan tidak punya tujuan sebetulnya. Kayak bingung. I have the book. Kita lihat. Impasse. The keyword for impasse is wisdom, opportunity, and surrender. Change of direction, regroup, refocus, protection from harm, guardian angels. So, orang yang ada di dalam situasi impasse ini, umumnya orang yang kalau bisa jadi dia tahu apa yang diinginkan, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Tapi bisa jadi orang yang benar-benar blur sama apa yang, biasanya orang yang blur sama gak jelas sama apa yang diinginkan itu salah satunya karena apa? Karena banyak pertanyaan di dalam pikiran dia yang tidak bisa dia jawab. Jadi banyak sekali overwhelming thoughts, pikiran-pikiran yang overwhelming, ya banyak banget. Bahkan biasanya ngebawa ke emosi, atau biasanya punya rasa takut gagal, itu campur aduk jadi satu. Itu yang membuat orang jadi stuck gitu. Dan biasanya orang di dalam situasi seperti ini, mereka paling butuhkan itu adalah wisdom. Untuk benar-benar mengenal dirinya, apa yang sebetulnya dia inginkan, dan mengeliminasi satu demi satu hal yang sebetulnya tidak perlu dia pikirkan. Ketakutan biasanya so much fears and this kind of mental state. Oke, dan Two of Swords ini bicara tentang mental state. Bicara tentang orang yang saking udah bingung harus gimana, jadi macet. Oke, maka aku bilang ini bukan bicara tentang apa yang ingin dia sampaikan, tapi ini apa yang dia hadapi sebetulnya dalam hidupnya. Oke, kita lihat konfirmasinya. Page of Pentacles, ya. Page of Pentacles bicara tentang learning a process. It's a process of learning juga. So, dalam situasi ini aku ngelihat dia lagi belajar untuk mengenal dirinya, untuk tahu sebetulnya apa yang dia inginkan. Dan tidak membebani pikiran-pikiran dia dengan segala sesuatu yang gak perlu dia masukin. Kalau gini gimana? Ya, well, there are always things yang gak ada jawabannya sebelum kamu jalanin. Kayak gue bisa sukses gak? Iya, gak ada yang bisa jamin itu kamu bisa sukses. You have to go through it. You have to put your best to finally success. To finally succeed in your journey. Right? So, yang aku lihat di sini, dia sedang dalam situasi learning. Ini situasi orang yang lagi mencari jati diri, mencari purpose-nya dia. Either kamu sama orang ini memang punya hubungan atau tidak, tapi sekarang dia ada dalam situasi ini. Jadi ini tidak bicarain tentang hubungan kamu dan dia, atau dia pengen ngomong apa ke kamu, but this is like a sneak peek untuk tahu sekarang dia dalam situasi seperti apa sebetulnya. Oke. The Lovers-nya keluar. So I think
Bisa jadi ini sebuah situasi yang melibatkan hubungan, ya, karena di sini finally keluar the lovers. Yang aku lihat di sini, dia menginginkan suatu hubungan yang stabil. Dia menginginkan hubungan yang fun, intimate. Intimate di sini maksudnya adalah closeness, openness, keterbukaan. Punya fondasi yang kuat, saling memahami, saling percaya. So they want this actually. Dia menginginkan ini. Oke, tapi mungkin dia nggak tahu bagaimana cara untuk nyampe ke sana. Or kalau sekarang kamu not in contact, aku ngelihat mungkin dia, I don't know what's behind. I mean like, what's your past ya dengan orang ini. Aku nggak tahu masa lalu kamu dengan orang ini seperti apa. But yang aku lihat di sini, bisa jadi kalau kamu not in contact again atau kamu not in relationship again with this person, kemungkinan terbesar adalah dia nggak tahu bagaimana bisa punya hubungan yang sehat misalnya sama kamu. Kita lihat Six of Pentacles. Oh my god. Aku ngeliat Six of Pentacles ini tadi, tiba-tiba aku ngerasa like bisa jadi selama mungkin sebagian dari mereka nggak punya banyak pengalaman dalam berhubungan. Bisa jadi mereka tidak punya pengalaman banyak dalam berhubungan. Dan banyak sekali misunderstanding antara kalian. Yang kalau sebelumnya dia mungkin nggak punya banyak pengalaman tentang sebuah hubungan, dia nggak bisa memahami kamu. Dan itu membuat dia frustasi. Nih orang maunya gimana ya? Gue bingung gitu. Nih harus menghadapi dia kalau kayak gini tuh gimana ya? Gue bingung. Itu bisa bikin orang frustasi, Pak. Oke. Two of Pentacles. See? Dia selalu mencoba. Dia tuh kayak orang yang coba gini. Kok hasilnya gini ya? Kok responnya gini ya? Apa gue coba gini? Kok gini ya? Jadi makanya di sini ada Page of Pentacles pun. Itu menandakan bahwa banyak hal yang dia tidak paham tentang relationship. Probably kamu juga. Jadi kalian itu mungkin saling tidak memahami. Dia menganggap dia tidak bisa memahami kamu. Mungkin kamu juga menganggap kamu tidak paham dia itu gimana. So the point is, kalau memang ini situasi kamu, yang perlu kamu lakukan bukan liatin readingnya. Yang perlu kamu lakukan itu coaching untuk bisa dibimbing, diajarin situasi kamu ini kenapa sebetulnya. Bagaimana kamu memahami dirimu, itu bagaimana kamu memahami pasanganmu. So orang yang masih meraba-raba, karena dia tidak paham sama dirinya, dia otomatis dia tidak paham sama apa yang dia hadapin. That's why itu yang aku ajarin ke klien-klienku untuk tahu ini orang kenapa. Lo tau gak orang ini kenapa? Aku ajarin. Nih, ini orang bisa begini karena ini. Dan di situ finally kamu bisa memahami. Oh ternyata reaksi gue seperti ini punya impact seperti ini. Makanya aku bilang kalau untuk beresin hubungan, memahami hubungan bukan lihat tarot, tapi pelajari. Itu salah satunya ya dengan coaching. Kamu dikasih diajarin. Aku relationship coach. Aku memang spesial di masalah hubungan. So aku ngajarin klien-klienku kenapa lo tau gak pasangan lo bisa begini. Sebelum kamu menemukan itu,
kamu gak akan pernah yakin. Dan kalau kamu cuma dengerin general reading, ya kalau itu buat kamu, kalau enggak, kamu tambah halu. Oke? Justice and Page of Wands. Aku ngelihat di sini dia karena di sini juga ada Four of Wands. Aku ngelihat di sini dia menginginkan keseimbangan, but at the same time I don't know. Di Justice di sini aku kok lebih ngelihatnya tentang kalau dia cowok, dia yang ini cowok ya. Kamu cewek berarti. Aku ngelihat dia itu pingin bisa jadi pasangan yang mampu untuk bisa ngelit, memimpin. Tapi ya dia masih seorang page, dia belum king. So at some point apa yang menjadi keinginannya dia? Dia sendiri merasa, gua tuh sanggup gak sih kayak gini? Gua tuh bisa gak sih kayak gini? Jadi ibaratnya dia juga masih ngeraba dirinya. Dan kalau kita lihat dari situasi seperti ini, kemungkinan besar adalah dia merasa, aku nggak bilang nggak pantas ya, kata-katanya bukan tidak pantas, tapi lebih ke dia ngerasa dia belum ada di tahap dimana dia bisa ngelit. Dia belum ada di tahap dimana dia mampu untuk bisa membimbing atau memimpin sebuah hubungan. Dan itu yang membuat dia mentok juga sebetulnya. Lihat his current situation. Page and di sini child. So yeah, he's a child. if it's a he ya, he's a child. Kalau ini perempuan, aku ngelihat dia masih agak dalamnya agak turbulence. Dia masih belum bisa menguasai emosinya. Kalau dia perempuan. Kalau dia lelaki lebih kepada leadershipnya. So dia sadar kalau dia tuh masih child, itu kan anak kecil ya. Yang mana anak kecil itu minim pengalaman hidup. Minim pengalaman, orang banyak pengalaman dalam hubungan. Pengalaman itu bukan hanya apa yang kamu lewatin, tapi kamu lewati dan kamu pelajari kenapa itu bisa terjadi. Itu akan menjadikan sebuah pelajaran. Kalau enggak ya cuma sekedar mengalami, tapi tidak menjadikan itu pengalaman. Karena pengalaman itu adalah sesuatu yang kamu jalani dan kamu alami, dan kamu mendapatkan pelajaran dari apa yang kamu lewati. But cuman mengalami ya belum tentu dapat pelajarannya kan ya. Belum tentu dapat artinya. So people who jump from one reader to another reader, sebetulnya mereka tidak pernah memahami. Mereka orang-orang yang tidak sadar akan apa yang mereka pilih dalam hidupnya dan bagaimana mendapatkan suatu kehidupan atau hubungan yang mereka secara sadar menjalaninya dan tahu apa risikonya dan tahu apa yang dihadapi. Itu enggak banyak. So, well, seperti yang tadi aku bilang, yang aku lihat di sini lebih kepada melihat dirinya dia, rather than apa yang dia pingin ungkapkan ke kamu. So, kita lihat di readingan lanjutannya, hopefully akan kelihatan apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu lebih spesifiknya, ya. Itu nanti kita lihat di
readingan lanjutannya. Buat kamu yang belum member, kamu bisa member dulu. Di komen di bawah ini nanti kamu bisa ada linknya untuk bisa join ke membernya. Oke? So sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Impatience. Page of Swords, 5 of Wands, Two of Cups, wow, kartu dia Wands, Swords. Kita lihat, ini di sini semua elemen ada. Aku ngelihat dia orangnya quite short temper, cukup short temper. Ya ini impatience, orangnya nggak sabaran. Knight of Swords, Four of Cups, the World. Okay. Bentar ya, aku minum dulu. Oke. Yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang dia orangnya nggak sabaran, lalu short temper. Dia orangnya gampang sekali tersulut emosinya. At some point mungkin nggak stabil. Dan di sini aku ngelihat ada perasaan bersalah di dalam diri dia. Mungkin kalian sering ribut dan dia merasa mungkin kalian pernah ribut hebat baru-baru ini mungkin. Atau mungkin sudah lama kalian bahkan sudah tidak ada komunikasi. Yang aku lihat di sini, dia itu cukup dominan, tapi defensif. Biasanya dan dia
lumayan agresif orangnya. Jadi aku ngeliat orang yang seperti ini biasanya itu orang yang punya masalah dengan ya masa lalu. Dia cukup defensif kalau aku lihat. Dan dia itu yang aku lihat di sini loh ya. Aku tidak judging, tapi aku baca apa yang aku baca. Aku ngelihat dia orang yang lumayan egois, ya, selfish. Dan aku ngelihat di sini dia pelan-pelan sudah menyadari itu. Kalau dia tuh egois, dia tahu. Tapi aku ngelihat dia masih agak sulit untuk merubah itu. Bukan yang nggak mau ya, tapi sulit. Dan di sini dia sadar kalau dia banyak mungkin ngecewain kamu, banyak bikin kamu nggak bahagia. Ada keinginan dia untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki hubungan. Tapi aku belum yakin kalau ini bisa satu perubahan yang solid. Di situnya aku belum yakin. Tapi niatnya ada. Jadi kalau ibaratnya dia ketemu sama kamu, ya dia pengen ngomong gitu. I'm so sorry if I hurt you in any way. I know that, sometimes I become very impatient. Mungkin aku juga kadang terlalu agresif ke kamu misalnya. Atau kadang aku terlalu egois. Itu mungkin semua itu bisa dia omongin. Walaupun ya kalau aku lihat di sini, dia bukan orang yang mudah untuk mengutarakan itu semua. Karena egonya cukup tinggi, pride-nya cukup tinggi. Ini terlepas dia mau cowok atau cewek. Sebetulnya dia tahu gitu loh, kayak ada rasa penyesalan kok gue kayak gini, kok gue begini, ada. Kok gue beributin dia untuk hal-hal yang gak penting. Atau mungkin gue ributin dia mulu atau apapun itu. Atau kadang dia ngerasa nge-look down kamu. Kalau kamu pernah ngerasa di look down sama dia, direndahkan sama dia. Wow, aku bisa bilang orang dalam situasi seperti ini ya secara mental dan emosional dia tidak sehat. And kalau ditanya perasaan dia, ada perasaan gak sama kamu? Ada. Dia ada perasaan sayang, makanya dia ada perasaan menyesal. Dia merasa udah mungkin ngecewain kamu atau nyakitin kamu. Dan dia ada merasa kayak gue perlu memperbaiki. Cuman ya baru sampai niat kalau menurutku. Karena ini orang masih punya banyak masalah di dalam dirinya yang dia belum, kesadarannya belum benar-benar full. Dan dia belum healed. They need healing. They need guidance. Dia butuh bimbingan. Aku ngerasa saat mungkin dia nggak bersama kamu, itu saat-saat dimana dia benar-benar kontemplasi. Gue harusnya begini, gue harusnya begini. Tapi aku ngerasanya belum benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Masih baru di otak.
Karena aku ngerasa orang ini masih full of themselves. Dia banyak banyak hal yang di dalam dirinya yang dia ngerasa dia harus protect. Dia harus memproteksi diri dia. Itu banyak. Jadi kalaupun orang kayak gini dia menyadari untuk sampai dia berubahnya butuh waktu yang cukup panjang. Okay, so what they need to tell you actually, ya they want to say sorry. Tapi aku ngerasanya hal ini bisa on off gitu. Atau mungkin kamu pernah ngalamin ini sama dia dan terjadi lagi hal yang sama dan terjadi lagi hal yang sama. Round and round aja sebetulnya. Karena ya itu yang tadi aku bilang, belum masuk ke dalam jiwanya. Dia belum benar-benar memahami kalau mesti adanya, dia tahu harus berubah. Tapi kalau orang yang belum berubah dari jiwa itu biasanya ya karena pukulannya belum gede sih. Biasanya. Jadi dia masih mainnya di ranah, ya itu perlu dibukain. Consciousness-nya dia perlu ada yang bantu bukain sebetulnya. Dan gak bisa itu dari kamu. Sulit banget. Harus dari dirinya sendiri dan mungkin ada orang yang guide dia. Coba aku lihat tadi satu lagi. Ada guilt, ada perasaan bersalah. Ya, aku ngerasa ada perasaan bersalah dan setiap kali ada gitu ada perasaan bersalah. Cuman gini loh, perasaan bersalah itu kadang bisa bikin orang berubah total. Bisa juga ya cuman perasaan bersalah dan akhirnya dia frustasi. Tergantung mekanismenya dia juga. Kadang bisa jadi perasaan bersalah itu malah memperburuk keadaan sebetulnya. Susah sih kalau kamu memang ada di kondisi seperti ini. Kamunya yang harus juga tahu bagaimana kamu harus berhadapan dengan orang seperti dia sebetulnya. Ya, kalau kamu mau coaching, lebih baik coaching dibanding kamu ngeliatin cuma readingan tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, juga percuma kan. Ya so far aku cuma bisa lihat begini, dan orang ini ada perasaan bersalah, ada perasaan apa yang dia lakukan itu ya nggak baik. Sebetulnya aku ngelihat di sini kesadarannya timbul itu karena dia ngelihat kamu sedih, mungkin dia ngelihat kamu gimana atau kamu pergi atau apa, di situ dia baru mulai kena. Tapi dia sendiri gini loh, orang yang betul-betul bisa berubah itu kalau di dalamnya itu benar-benar I want to be a better person, bukan buat siapapun, but I want to be a better person. Harus benar-benar dari diri dia dan bukan untuk orang lain. Bisa jadi dia itu cuman ke kamu dalam artian gue tahu gue salah, gue mau perbaiki, jadi cuman kayak superficial, cuman luaran doang, nggak benar-benar masuk ke dalam jiwanya dia. That's the thing. Okay, so kita lanjut di readingan lanjutannya. Kita lihat lebih dalam lagi nanti untuk lihat ya mungkin ke depannya lagi dia akan seperti apa. Apakah ada kemungkinan ya I don't know lah, intinya kita lihat apa yang keluar nanti.
di readingan lanjutannya. Oke? So, untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Untuk lihat readingan lanjutannya, kalian bisa lihat di komen, kalian bisa klik link yang ada di komen untuk join ke membership. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 3, kita lihat apa yang ingin dia katakan ke kamu, ingin dia sampaikan ke kamu. Perception. Page of Swords, Queen of Pentacles, Two of Swords, Hangman. Oke, kita lihat perception. Keywordnya beauty, open-heartedness, appreciation, transformation in the heart, change in perception, the unknown promise of a richer experience. What in my life needs tending? How goodwill I allow myself to feel. Often our journey brings us full circle, leaving us to wonder why things happen. Emerald Stone teaches us to follow through on whatever is before us. Going back is not an option. The heart knows what the eyes cannot say. Okay, so actually it's a positive card. Kita lihat dulu konfirmasi kartunya. Di sini sih aku ngerasa kayak there is a regret. Page of Swords and Five of Swords. Yeah. Justice. Yeah. Ada regret di sini. Nine of Pentacles. I think kamu sudah tidak bersama orang ini. Atau ya kamu tidak dalam kontak komunikasi or bahkan mungkin secara fisik pun sudah nggak ketemu misalnya. Yang aku rasain tuh gini, selama ini dia merasa dia salah menilai kamu. Selama ini dia sadar kalau dia sudah banyak berpersepsi mungkin buruk ke kamu. So di sini ada Five of Swords, so it's a little bit of self-sabotage. Dia orang yang kadang gampang merasa attacked atau terserang.
Dan ada momen dimana dia menyadari, mungkin saat dia sendiri atau mungkin saat ada sesuatu hal terjadi dalam hidupnya yang mengingatkan dia ke kamu, kalau ternyata kamu tidak seperti yang dia pikirkan. Wow. So ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal, ada perasaan malu karena pernah berpersepsi jelek tentang kamu. Ada keinginannya untuk kayak mungkin minta maaf, tapi ya mungkin tidak ada kesempatan atau ya tidak ada, ya apapun alasannya. Mungkin kamu pernah arguing sama dia. Kamu pernah mungkin punya argumen sama dia atau berdebat sama dia. Yang saat itu dia merasa, lu teori lu retorika lu gitu. But actually, karena aku ngerasa dia ini merasa dirinya tuh pintar. Dia merasa dirinya tuh benar. Yeah, maybe probably they are pintar. I don't know. But dia sadar sih kalau dia unfair sama kamu. Dia nggak adil dalam menilai kamu. Dan sekarang dia melihat kamu, apa yang mungkin pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu omongin itu benar. Yang tadi aku bilang, mungkin ada kejadian atau ada situasi lah intinya yang pada akhirnya membuat dia, atau mungkin kadang orang bukan dalam berdiam diri, justru saat dia berkomunikasi sama orang, ada celetukan orang yang mengingatkan dia pernah kamu pun pernah ngomong hal yang sama misalnya, yang akhirnya membuat dia yang what? Ini kan dulu yang diomongin, masa sih kayak gini? Apa jangan-jangan dia memang sebenarnya nggak seperti yang gue pikirin ya? So nggak berarti dia merenung dan dia mencari jawaban, belum tentu. Karena aku ngelihat they're very proud of themselves. Kalau dia tuh pintar yang tadi aku bilang, or dia ngerasa they have knowledge, they know lots, they know many things misalnya. They have that pride sih menurutku. They have that pride. Dan ada rasa kayak, well, so selama ini berarti dia ngomong kayak gini tuh maksudnya gini ya. Dan itu membuat dia jadi kayak ngerasa, wait, berarti dia tidak seburuk itu ya? Atau berarti dia tidak bermaksud seperti ini ya? Ada pikiran kayak gitu di dia. Bertanya, questioning. Dan makin lama ya dia makin ngerasa, well, gue udah nggak adil nih kalau kayak gini, gue unfair kalau kayak gini, berpikir kayak gitu. So actually perlahan dia mulai bisa lebih ngelihat kamu tuh siapa. Dia mulai lebih bisa valuing kamu, lebih bisa melihat value yang ada di diri kamu dibanding sebelumnya. Walaupun yang aku lihat di sini, aku nggak tahu kamu dalam konteks romance atau tidak sama orang ini, bisa jadi juga teman sih. Ini orang pride-nya cukup tinggi. So, dia nyimpan sendiri sebetulnya. Mungkin dia nggak ngomongin ke kamu, saying sorry or whatever. Tapi di dalam dirinya, persepsinya berubah terhadap kamu.
Itu yang aku sering bilang, sometimes we don't need to explain ourselves. We just need to let time unfolds and let people understand by in their own time, to really know, to really understand. Karena ya balik lagi, seberapapun kita trying to explain ourselves, orang punya persepsi sendiri-sendiri di kepalanya. So there is no use actually. Oke, dan udah yang aku lihat di sini, aku nggak tahu, yang tadi aku bilang aku nggak tahu ini masalahnya di romance atau bukan ya. Tapi yang aku lihat di sini lebih kepada dia memahami, persepsi dia berubah tentang diri kamu. Apa yang dia pikir tentang kamu ada yang berubah. Yang selama dan itu udah ada hangman di sini. Aku ngelihat itu satu penilaian yang cukup bertolak belakang. Gitu loh. Dari penilaian dia sebelumnya tuh kayak 180 derajat. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau aku lihat lebih baik. Ke arah yang lebih baik, bukan lebih buruk. Oke. So, kita lihat di readingan lanjutannya, apalagi yang mungkin ada di dalam pikiran dia tentang kamu saat ini. Penilaian dia tentang kamu saat ini. Oke? So, yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian bisa klik link yang ada di komen di bawah untuk bisa join ke membershipnya. Untuk lihat video lanjutannya. Okay, so thank you so much for watching my video, and thank you, and I'll see you in the next video. Bye. Okay, untuk nomor 4 sekarang kita lihat apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Victim. Justice. Knight of Cups. Four of Pentacles. Page of Cups. Oke, kita lihat victim. Growth, breakthrough, empowerment. Feeling blocked, blaming others. Past resentment, deluding yourself, potential for greatness. How are my actions connected to my inability to create breakthrough? Am I willing to make new choices in order to grow? Oke. Kita lihat.
Page of Pentacles, the Sun, the Lovers, Queen of Pentacles. Okay. Dari kartunya situ victim, ya. Aku ngelihat ini orang selalu merasa tidak dipahami, dan aku ngerasa this person is very emotional. Jadi dia agak sulit untuk melihat kenyataan. Karena di sini aja kartunya cups, right? Cups and cups. So dia sangat emosional. Swordnya cuma ada di sini satu. Ini pun justice. So aku ngelihat dia orang yang sulit untuk bisa ngelihat keadaan itu pada tempatnya. Dia sulit untuk melihat realita. Jadi dia selalu merasa ya jadi victim. Dia selalu ngerasa dirinya sudah berbuat banyak, dia sudah ngerasa dia sudah tulus, tapi kok dia dapatnya malah sebaliknya. Ini orang bisa jadi water sign. Ya, tapi it can be any sign sebetulnya. Cuman yang aku lihat di sini orangnya ya sensitifnya bukan sensitif dalam artian empatik ya. Sensitifnya ini bukan sensitif dalam artian itu. Tapi lebih kepada ego. Orang yang gampang ngerasa tersakiti itu kan karena egonya yang tersakiti, bukan hatinya. Dia nggak sadar, dia merasa itu hatinya, padahal bukan. Hurt my feelings lah, ya ibaratnya hal kecil pun bisa membuat dia merasa down, bisa membuat dia ngerasa disakiti. Well, it's tiring dealing sama orang yang seperti itu, karena dia nggak bisa ngelihat beyond that. Semua apa-apa tentang dirinya, semua apa-apa tentang dirinya. So, aku ngelihat orang ini sulit melihat apa yang di luar dirinya, karena dia melihatnya pertama apa yang dia dapatkan dulu. Ya cara orang mempersepsikan sesuatu kan juga beda-beda. Tapi yang aku lihat di sini ya ini orang masih ya kayak bocah sih, yang mana dia merasa ya tidak adil lah, perlakuan kamu ke dia mungkin tidak adil, atau bahkan bukan cuman kamu, tapi orang-orang di sekeliling dia ngerasa orang-orang tuh gak adil sama dia. Ini orang punya kemungkinan, aku tidak mau judging, tapi kemungkinan ini orang punya yang namanya inferiority complex. Kemungkinan, ya. Dan dia selalu ya demanding justice, tapi justice di mata dia ini ya bukan justice dalam arti sebenarnya. Karena yang aku lihat adalah semua sebenarnya harus sesuai dengan isi kepala dia. Yang tadi aku bilang itu belum bisa melihat realita, belum mampu untuk melihat ke arah sana. Jadi dia segala sesuatu dibawa personal. Maka aku bilang bocah. What they wanna tell you actually is, well, aku tuh peduli sama kamu, aku tuh sayang sama kamu. Itu yang dia pengen ngomongin. But ujung-ujungnya sebenarnya dia lagi-lagi dia yang pengen dimengerti. Ibarat kata, gue udah kayak gini sama lo,
kok lu giniin gue, gitu lah. Ini bisa terjadi baik perempuan ataupun laki-laki sih, nggak menutup gender. Cuman memang banyak kan terjadi pada perempuan. Walaupun laki juga ya ada banyak gitu. Cuman umumnya terjadi pada perempuan. Ya aku ngerasa dia selalu merasa pihak yang tersakiti. Dia ngerasa dia udah banyak andil buat kamu, dia sudah memprioritaskan kamu. Tapi kamunya mungkin tidak memberikan apa yang diharapkan. Dan dia model yang kalau aku lihat di sini attachment-nya kuat. Attachment sama orang. So ini attachment, it's not love, it's attachment. Aku nggak bilang dia nggak punya perasaan sama kamu atau aku nggak bilang dia cinta sama kamu. But the feeling kalaupun cinta, dia tidak punya cinta yang dewasa. Cinta versi dia, cinta dengan kedewasaannya dia, tingkat kedewasaannya dia. Gitu. Jadi ya dia, ya aku ngerasa very attached. So they wanna tell you something like, maybe kalau dia laki-laki, you are my sunshine, you are my happiness, and I love you, and you know, you are my priority, something like that. Dia orang yang bisa mabuk cinta, punya orangnya. Which is mungkin buat beberapa dari kalian senang kalau punya pasangan kayak gitu. Kalau aku sih enggak, karena it's unhealthy. I want someone who love me because consciously, secara sadar, bukan karena dia terikat sama aku, tapi secara sadar memang dia merasa dia cinta. Dia sadari perasaan itu, bukan karena secara emosional. Because love is not emotional things. Well, you can feel feelings. You can feel the feelings. Kamu bisa punya perasaan cinta. Tapi cinta sendiri bukan sesuatu yang emosional. You can be emotional, yes, of course. Karena cinta pada saat kamu tidak emosional pun, kamu bisa merasakan rasa itu. Jadi cinta itu rasa, bukan emosi. Rasa. Oke. Okay? Ya, yang aku tadi bilang, dia orang yang kadang bisa mengidolakan perasaan cinta itu. Ini orang yang menurutku bahkan mungkin tidak paham apa artinya cinta sih. They're very emotional, very emotional. So, dia model orang yang bisa ngawang-ngawang, yang bisa berandai-andai, bermimpi if you're gonna be with them for the rest of their life, in love, dreamer intinya, dreamer. They're a dreamer. Sometimes, you know, romanticizing or terlalu mengidolakan seseorang juga gak baik. Dia ini model yang bisa, ya too much sih. They fall in love with the idea of love. Jadi pada saat ada hal yang dia merasa kamu tidak memahami, dia tuh bisa down banget. Dia merasa disakiti, dia merasa tersakiti. Well, it's complex sama orang kayak gini. Because rasionalitasnya itu loh kurang. Apa-apa semua dibawa ke emosi. So, nah itu yang tadi aku bilang. Kalaupun apa yang dia mau ngomongin kamu,
You are my priority. I love you. You are someone that can make me happy. Tapi ya sebenarnya apa itu benar yang dia rasain? Iya secara emosi benar. Dia nggak manipulatif. Tapi dia ini dreamer. Dia ini orang yang ya menurutku dari kartu ya. Dia unconscious gitu loh. Bahkan dia sendiri mungkin gak ngerti apa arti cinta. Cinta versi dia, makanya aku bilang gak sehat. So they can fall in love with the idea of love, yang tadi aku bilang. Dia bisa jatuh cinta sama ide cinta itu sendiri, bukan melihat kenyataan, tapi apa yang ada di kepala dia doang. Jadi misalnya dia melihat kamu, bukan kamu, tapi kamu yang ada di kepala dia, paham gak? Jadi kalau kamu ternyata berbuat sesuatu atau bicara sesuatu yang menurut dia di luar siapa kamu yang ada di kepala dia akan merasa betrayed. Dia akan ngerasa kamu berubah lah, kamu beda lah. Capek. Karena dia sendiri yang gak mampu bisa melihat kenyataan. So, yeah, that's it. Apa yang dia mau omongin ke kamu. Dan, yeah, that's all. Okay, so kita lihat di readingan lanjutannya. Akan ada apa? Aku juga gak tahu mesti bertanya apa sama kartunya. But kita lihat di readingan lanjutannya. Mungkin lebih dalam apa yang akan kelihatan lagi deh di sana. Oke, so untuk kalian yang belum member mau lihat video lanjutannya, kalian bisa member dulu. Linknya ada di komen. Oke, aku taruh link di komen yang kalian bisa klik langsung. Di situ nanti kalian bisa join membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.